Demikian ramainya apa konsulat kita hari ini. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Hari ini kita berkumpul lagi di pengajian. Oh, alhamdulillah, Ustadz sudah datang. Saya belum apa-apa, Ustadz. Belum ngasih tahu gimana caranya dulu, Ustadz. Gak apa-apa ya, Ustadz ya, insya Allah. Baik, kita ucapkan selamat datang pada Ustadz Adi Hidayat kembali ke pertemuan kita hari ini. Sudah Pak Bambang, Konsul Jenderal RI di Hamburg juga, selamat datang di rumahnya sendiri. Alhamdulillah kita berkumpul lagi hari ini dengan saya mendapatkan informasi peserta yang sangat-sangat beragam hari ini. Saya harus mengingatkan, ada Pak Maimun sedang datang, alhamdulillah Ustadz kita. Pak Maimun ke depan, Pak Damangun, monggo. Pak Maimun ke depan, Pak Damangun, monggo. Monggo. Jadi dari Bremen kelihatannya satu kereta penuh ya? Penuh, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya, hari ini saya ingin mengingatkan untuk lokasi kita yang segini ini, insya Allah mungkin diperkirakan kita bisa menampung 300 orang sampai 400 orang. Kita punya tempat sekarang kita usahakan sebaik mungkin supaya semua enak ya. Jadi bagian-bagian belakang atau sisi-sisi yang biasanya paling favorit untuk bapak-bapak untuk duduk karena bisa bersender, kita minta untuk sedikit dilonggarkan karena nanti kalau ada keperluan ke toilet dan sebagainya dari bapak-bapak ibu-ibu bisa menggunakan jalur di kiri kanan untuk mencapai toilet yang ada di belakang atau di bawah. Jadi kita harapkan bapak-bapak ibu-ibu yang ada di sisi-sisi kiri dan kanan untuk meluangkan sebagian space-nya untuk jalur ke lalu lintas manusia ke belakang. Kemudian hari ini kita akan melakukan kajian tentang
ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا ما أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا العظيم صدق الله العظيم. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya harus nunggu 50 tahun dari setelah umur beliau, umur Fikri untuk 1,5 halaman yang Fikri hafalkan. Alhamdulillah. Tapi kalau mungkin bapak-bapak, ibu-ibu menyimak apa yang disampaikan, itu adalah pembuka hari kita kajian hari ini, kajian kita hari ini, karena yang disampaikan adalah tentang akhir zaman. Sebelum kajian akan disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat, mungkin seperti yang saya sampaikan, dua patah kata dari Pak Bambang Susanto, karena beliau mungkin hanya akan bisa bersama-sama kita sampai mungkin sekitar pukul 1, mungkin kira-kira ada yang ingin disampaikan. Pak Bambang, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Adi yang saya hormati dan saya muliakan, tentu sesepuh kita bersama Pak Otse, Pak Doni, Pak Priyo, dan Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama tentu kita wajib menyampaikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan sehat kita sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat yang berbahagia dan akan memberikan pencerahan pada pagi ini. Barusan saya sangat tergetar waktu Ade Fikri menyampaikan ini adalah satu contoh bagi orang tua kita bersama-sama di negara yang mayoritasnya non-muslim, tetapi kita bisa memberikan satu nilai yang berharga buat putra atau putrinya. Ini saya pikir merupakan satu contoh yang sangat baik untuk kita bersama yang sudah punya putra-putri yang tentunya masih kecil atau sudah menjelang dewasa. Bapak Ibu sekalian, kemarin sebetulnya Pak Ustadz sudah menyampaikan materi yang sangat mencerahkan kita bersama. Ya tentu terkait materi yang sangat mencerahkan kita bersama.
Ya tentu terkait hablum minallah maupun hablum minannas. Dalam konteks hablum minannas memang banyak sekali tentu tantangannya karena ini hubungan sesama manusia. Dan terlebih kita berada di tengah-tengah masyarakat yang memiliki nilai-nilai yang lain. Tentu kita di samping memperkuat keimanan kita, tapi adjustment kita juga, penyesuaian kita pun harus memberikan satu deterrent, satu hal yang memang melihat lingkungan yang seperti ini kita betul-betul bisa menyikapinya dengan arif. Bapak Ibu sekalian, Muslim Indonesia yang merupakan terbesar di seluruh dunia sudah terkenal keramah tamahannya, harmonisasinya. Karena Indonesia adalah merupakan masyarakat yang majemuk. Tetapi umat Islam di Indonesia dan di seluruh dunia saya pikir bisa memberikan satu sinar yang baik, sinar dari sebelah timur. Sinar yang akan bisa memberikan contoh ke alam raya ini bahwa kita memiliki situasinya seperti itu, dan kalau ada masyarakat kita dengan komunitas yang cukup besar ini memiliki keinginan untuk berpikir memiliki satu tempat ibadah yang layak, yang baik, saya pikir satu kewajaran. Hanya ini harus muncul dari kawan-kawan atau Bapak Ibu sekalian, niat yang baik. Dan ini adalah mungkin terciptanya tidak dalam waktu pendek, tetapi kita harus memiliki niat yang sama-sama bagaimana kita bisa membangun tempat ibadah yang baik sehingga kita betul-betul memiliki kehusuan di dalam hablum minallah. Saya tidak akan banyak menyita waktu karena yang akan didengarkan tentu Pak Ustadz ini nanti jauh, dan saya sangat bangga sekali. Beliau di tengah sibuk sekali di Indonesia sehingga kami pun Pak Sasongko dan kawan-kawan IIC tidak mudah untuk mendatangkan beliau di waktu yang sangat, sehingga kami pun dapat permintaan dari beberapa duta besar dari Austria maupun dari Denmark. Ya kita berbangga bahwa Hamburg yang masih bisa beliau temui. Oleh karena itu ini terima kasih Pak Ustadz. Saya pikir itu dari saya, dan tadi Pak Doni sudah menyampaikan, mohon maaf saya kebetulan ada acara juga di Kiel, menemui kawan saudara-saudara kita di sana. Mudah-mudahan kita dalam hari ini pertemuan memberikan satu cahaya pencerahan yang kita bisa amalkan dalam kehidupan sehari-hari di tanah ini. Demikian, dan mohon maaf dari kami atas nama kawan-kawan dari Konsulat Jenderal apabila ada hal yang kurang berkenan. Tentunya kita perlu saling mendukung untuk kegiatan-kegiatan yang bernilai positif. Dan terima kasih kepada kawan-kawan yang datang dari berbagai kota.
dan ada juga dari luar negeri. Mudah-mudahan kita bisa menjalin silaturahmi yang sangat baik. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang. Mohon maaf juga tadi saya kelupaan bilang terima kasih atas segala fasilitas dan bantuan serta tentunya dukungan yang luar biasa sekali. Yang tadinya mungkin Munchen mana Munchen? Ada Munchen? Ada yang dari Munchen? Udah pulang? Oh, Pundung. Ada, alhamdulillah. Mohon maaf ya kemarin. Oh, Augsburg. Oke, alles gut. Ustadz, yang hadir di sini ada yang ngejar sampai ke Zurich, gak ketemu. Kemarin ngejar ke Munchen, gak ketemu. Akhirnya ketemu sini. Padahal rumahnya gak jauh-jauh dari sini, Ustaz. Alhamdulillah. Beliau dari berbagai kota, jadi lupa, Mas. Saya nggak berpanjang-panjang, Ustadz. Jadi sudah ditunggu sudah banyak sekali orang dari yang mengejar sampai ke Zurich dan kemudian juga sampai akhirnya ketemu di sini. Kami persilahkan Ustadz untuk menyampaikan temanya untuk hari ini. Menakutkan? Tidak. Insya Allah menjadi bekal kita untuk menghadapi kehidupan kita ke masa mendatang. Kami persilahkan Ustadz. Saya mohon maaf sekali lagi duduk agak sedikit lebih tinggi dibanding teman-teman semua, tidak mengurangi kemuliaan Anda di hadapan Allah supaya terlihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala rasulillahilladzi istafahu rabbuna رحمة للعالمين فجعله أسوة للناس أجمعين فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اللهم صل وسلم وبارك على رسولك الكريم نبيك الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأمته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah ini hari ketiga kita berjumpa untuk mengurai berbagai tuntunan syariat dalam agama kita, dan tadi dibuka Masya Allah dengan bacaan Quran dari adinda kita Fikri. Saya sering mendengar anak-anak membaca Al-Quran lebih banyak di Indonesia dan Masya Allah cukup luar biasa. Tapi ini agak berbeda. Perjuangan yang tidak mudah di tempat yang tidak sama, auranya juga tidak sama. Ya, dan luar biasa, semoga Allah muliakan Fikri juga orang tuanya, dan semoga Fikri bisa menggandeng ayah ibunya menuju surga yang terbaik insya Allah. Mana putranya? Luar biasa. Baik. Mau rencananya berapa juz, Pak? Bisa dipanggil lu nggak anaknya? Ayo. Masya Allah. Cukuplah Muhammad Salah ya, yang memberikan duta dalam permainan bola. Si hafal insya Allah. Jadi top skor berkait dengan Roy Keane, ya, dan mungkin akan jadi juara insya Allah. Dekat-dekat ini Liverpool akan bertemu dengan Madrid. Ya, pertarungan yang tidak mudah, tapi mudah-mudahan lah. Pelatihnya Madrid dilatih oleh Zidane. Ya, kemudian Liverpool Jurgen Klopp sebelumnya di Borussia Dortmund, lawan dari Bayern Munchen. Bayern Munchen diambil oleh Jupp Heynckes setelah sebelumnya Carlo Ancelotti juga tidak bisa menghadirkan champion untuk dia. Carlo Ancelotti sebelumnya juga di Madrid, bahkan sebelumnya lagi di Milan, sebelumnya di Chelsea, sebelum itu. Saya hafal, cuman saya nggak pernah nonton nih. Nggak ada kerjaan. Baik, dan apa hubungan dengan akhir zaman? Nanti kita lihat. Baik, teman-teman kita sebentar, saya sangat luar biasa hari ini dengan Fikri, dengan aura yang berbeda. Dan hari ini kita akan banyak mendapatkan sesuatu hal yang berbeda, karena kita bukan hanya bersama pembahasan akhir zaman, kita pun akan bersama dengan Al-Quran. Hari ini ada mushaf yang sudah dihadirkan.
Fikri. Fikri mau jadi apa? Oh, nggak tahu, Pak. Alhamdulillah. Sama kayak Ubay. Ubay dari mana? Dari tadi. Baik, Fikri. Tadi sudah hafal An-Naba ya? Ya. Alhamdulillah. Fikri mau hafal 30 juz nggak? Ya. Iya. Fikri, ini segini loh Fikri. 30 juz. Insya Allah mau dihafal? Ya. Siap ya? Baik. Bapaknya hafal An-Naba? Oh, baik ya. Fikri aja dulu. Fikri. Mas boleh minjem mic-nya, Mas? Maaf, pinjam mic-nya. Yang pegang mic hafalan apa? Ah, Fikri boleh pinjam. Fikri, kita bikin perjanjian. Buat perjanjian. Mau? Siap? Siap? Siap. Baik. Fikri menghafal Quran sampai selesai. Nanti kalau sudah selesai, kita berhaji. Siap ya? Baik, Mas, saya kasih hadiah 2.000 euro hari ini untuk persiapan hajinya, tapi hanya untuk hajinya Fikri. Jangan dipakai ongkos pulang. Juni mau pulang. Nanti setelah dia 30 juz, baru saya lengkapi. Ini saya sudah siapkan. Saya tidak ada rencana, cuman saya masukkan uang ke sini. Ya, dan saya titipkan lewat Fikri. Jangan dikasih ayah ya. Nggak apa-apa. Baru An-Naba, jadi nanti kalau sudah 30 juz pakai yang kanan insya Allah. Fikri ya, coba pinjam. Tukar ke kiri. Nah, ambil yang kanan. Alhamdulillah. Mirip bapaknya. Jazakallah khair. Fikri, ayo main bola lagi. Allahumma shalli ala Muhammad. Taib. Pintar bapaknya. Jangan dikasih bapak, kasih ibu. Allahumma shalli ala Muhammad. Baik. Hari ini kita mendapati materi yang telah teman-teman sampaikan tentang bagaimana menjalani kehidupan di akhir zaman. Saya ingin membuat satu gambaran dulu supaya pembahasan kita itu dipahami dengan baik. Kita punya tahapan-tahapan yang utuh sehingga tidak menghasilkan kesimpulan yang melompat. Saya sering perhatikan ketika beberapa kawan membahas tentang pembahasan akhir zaman, output yang dihasilkan sering mengalami lompatan-lompatan. Membahas akhir zaman tiba-tiba jadi takut beraktivitas, alami lompatan-lompatan. Membahas akhir zaman tiba-tiba jadi takut beraktivitas, ke kantor kemudian juga sepi, ya. Kemudian setelah itu mic-nya jadi semakin tidak jelas. Baik. Oke, ini lebih jelas, Pak ya. Baik. Ini mic akhir zaman. Baik. Dan karena itu yang jadi persoalan kemudian banyak orang mengurung diri. Bagus bermuhasabah, menitikan air mata, ingat dosa. Tapi kalau dengan semua itu kehidupan dunia tidak dijalani, ke kantor jadi ditinggalkan, sekolah jadi pada libur, ada yang memilih untuk tidak kuliah, maka kemudian kehidupan di dunia sebagai misi khalifah di bumi tidak berjalan kembali. Karena itu kita petakan dulu judul yang telah kita buat bersama, kemudian unsur-unsur atau anasir dari tema itu kita coba keluarkan, dari situ kemudian kita uraikan, dan di pembahasan itulah kita akan temukan titik-titik yang menyambungkan pada pembahasan cukup komprehensif. Saya bagi pada 3 poin. Bagian pertama, kita akan coba uraikan kenapa pembahasan ini penting untuk diurai. Ya, apa argumentasi atau alasan kita untuk membahas topik yang telah kita tetapkan? 2, kita bahas dulu pengertian zaman dalam narasi Al-Quran dan Hadis. Kalau disebut zaman itu apa? Karena nanti bahasa Quran turunannya tidak langsung menyebutkan zaman. Ya, nanti ada asr, ada kemudian sa'ah, di hadis Nabi nanti ditemukan kalimat zaman, nanti ada kata waktu, apa perbedaan 4 istilah ini. Ya, setelah itu nanti kalau kita bicara zaman ini maksudnya. Kalau bicara sa'ah ini maksudnya. Kenapa di hadis Al-Bukhari nomor hadis 989 disebutkan ya taqarabuz zaman, bukan tataqarabus sa'ah.
Tapi kenapa di hadis Muslim nomor hadis yang ke-8 ketika malaikat Jibril turun bertanya mata sa'ah, bukan mata zaman. Kenapa ada yaumul qiyamah? Kenapa ada malik yaumiddin? Kenapa ada yaumul akhir? Apa perbedaan di antara istilah-istilah ini? Baik, kemudian yang ketiga baru kita bahas tentang hal yang terkait berita-berita Nabi tentang kehidupan akhir zaman. Kalau sudah paham apa itu pengertian tentang zaman dan turunannya. Setelah itu poin yang keempat masuk pada bab yang keduanya adalah tentang bagaimana persiapan kita menghadapi tentang kehidupan akhir zaman yang dituntunkan oleh Nabi SAW. Jadi kita harapkan bukan sekedar menjadi informasi yang naratif disampaikan, tapi kita punya bekal untuk menyikapinya. Di fase kita sekarang saat ini kita berada di hadis-hadis mana yang disebutkan Nabi. Bagaimana cara menjalaninya? Jangan-jangan yang paling yakin tentang ini justru bukan kita saat ini yang kita rasakan. Mungkin orang lain yang justru dalam hal keimanannya tidak sama dengan kita. Saya jalan-jalan ke Red House. Bukan untuk jalan-jalan semata, tapi ingin melihat apa yang ada di dalamnya. Ternyata begitu melihat dari kejauhan, oh sudah punya persiapan, luar biasa. Tadi kami dari Uni Hamburg, ya, kita ke sana, saya masuk ke dalam salah satu fakultas di kampus yang bagiannya kita masuk divisi atau bagian orientalis, kita lihat juga tempatnya, gambarnya, bahkan visinya dan seterusnya. Saya pikir korelasinya luar biasa. Kalau tarik lebih jauh lagi, itu lebih hebat lagi. Nanti saya kisahkan bagaimana seorang Frederick Barbarossa misalnya dilantik tahun 1152 yang patungnya kemudian dipajang di Red House. Teman-teman yang Hamburg mungkin sudah pernah ke sana. Anda begitu melihat tengah-tengahnya di atasnya kemudian ada dua patung. Sebelah kanannya Frederick Barbarossa, kemudian sebelah kirinya Charles the Great. Sebelah kanannya lagi diapit oleh 9 patung, sebelah kirinya 9 patung, 9 tambah 9 18 tambah 2 20. Di atasnya ada patung Yesus, kanan kiri, di atasnya lagi ada seorang perempuan, ke dalam masuk dua pintu, pintu pertama, pintu kedua, sebelah pojoknya ada 7 kemudian tokoh di atasnya, yang kemudian menjadikan rasi-rasi bintang, yang jadi kemudian kepercayaan. Nah, apa gambaran dari semua itu? Apakah sekedar gedung atau ada visi yang ditanamkan? Dan itu akan membentuk karakter masyarakat yang Anda akan temui dalam kehidupan Anda di Jerman, khususnya. Halo? Itu kurang lebih begitu ya, nanti kita akan lihat. Nah ini, nanti cara kita ya menghadapi persoalan tantangan akhir zaman. Ini akan terkait erat nanti dengan aspek simulasi Al-Quran. Nanti kita tunjukkan bagaimana orang-orang di masa lalu mempersiapkan untuk masa depannya sampai kemudian jadi simbol yang mereka tanamkan bagi generasi setelahnya. Dan saripatinya itu mengambil dari sini. Kita lihat nanti perbedaannya. Saat orang Islam dihadirkan Quran seperti apa jadinya, saat meninggalkan seperti apa akibatnya, dan ketika ditinggalkan isi Qurannya, ternyata saripatinya diambil oleh orang lain dan dikembangkan dalam kehidupannya. Dan saya tidak suka kita mengutuk keberhasilan orang atau mengeluhkan ketidakmampuan diri sendiri. Yang ada, kita harus kemudian berubah jadi lebih baik dan kemudian bersaing dengan cara yang sehat dalam kehidupan dan mendakwahkan dari Islam dengan penuh keindahan dalam kehidupan. Siap insya Allah? Baik, kita mulai bahasan kita ya. Ahmad. Ada Ahmad. Menghapus ya. Baik. Ada Ahmad. Sudah hafal insya Allah? Jawabannya? Sudah. Sudah dipersiapkan insya Allah. 1. Bismillah. Maaf, saya mau tegaskan. Saya datang ke sini bukan untuk minta apa-apa. Saya mencintai Anda. Kita keluarga. Saya datang supaya kita berbagi. Saya pun tidak ingin menuntut apapun. Nanti uang tiketnya saya ganti Mas Priyo. Ya saya ganti untuk 3 orang uang tiket, saya tidak ingin ngambil apapun dari sini. Saya ingin sesuatu kita bisa berbagi, kita memberi. Anda berjuang luar biasa, Anda yang dari Swedia, dari mana-mana, dan Anda berhak mendapatkan pengetahuan yang baik. Zalim saya kalau datang ke sini tidak memberikan hak Anda. Karena itu saya sangat senang kita bisa berkumpul, dan yang terbaik mari kita sama-sama belajar untuk meningkatkan keislaman kita dengan lebih baik insya Allah. Tidak cukup dengan amin, kita mulai dulu. 1, kenapa kita belajar tentang tema ini? 1 Quran surah kedua, ayat yang ketiga. Kemudian yang kedua, ditafsir di hadis Nabi, riwayat Muslim. Nomor hadis yang ke-8, jilid yang pertama. Disebutkan di Al-Arba'in juga, nomor hadis yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada turunan ini untuk kita dapatkan di Quran, surah 59, ayat 18. Paling kiri sebelah atas. Setelah ini dapatkan, nanti kita ambil ini, yang pengertiannya, saya turunkan ke sini, supaya agak berbeda. Kita ambil 1
Quran surah ke-103. Kita ambil istilah dulu. 2. Quran surah ke-31 ayat 34. Kemudian situasinya di Quran surah 75. Kita ambil ayat pertama. Setelah itu kita coba tutup ini dulu, baru masuk kemudian ketiga ini, bagian ketiganya. 1, kita coba ambil hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 989. Kemudian kedua, kita hadirkan hadis riwayat Ibnu Majah, ini tanda pertama. Nomor hadis 4026. Rawinya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang ini ditemukan juga di hadis riwayat Muslim dengan redaksi yang sama, nomor hadis 157. Kemudian kita ambil lagi hadis riwayat Abu Daud. Masih ingat nama Abu Daud siapa nama aslinya? Banyak yang angkat. Alhamdulillah. Baik. Semoga Allah berikan pahala. Nomor hadis 4297. Ya. Ini dulu, kemudian kembali ke hadis Muslim. Kita ambil hadis riwayat Muslim. Hadis 6 sampai dengan ke-7. Kalau punya kitabnya halaman 111. Jilid pertama, paling kiri, sebelah atas. Riwayat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini dulu saya kira. Nanti untuk bahasan yang ini, kita selesaikan ini dulu. Ini pun kurang lebih ada 2 jam bisa kita ulas. Nanti baru kita pindah ke sini. Kita sampai jam berapa insya Allah? 1:30 ya, untuk sesi pertama. Baik, setelah itu kita sambungkan kembali. Kita mulai bagian pertama dulu. Apa argumentasi yang bisa disampaikan untuk pembahasan kita pada kesempatan kali ini? Kenapa kita mesti belajar tentang hadis-hadis atau berita-berita kehidupan akhir zaman? Pertama, Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat yang ketiga, paling kiri, pertengahan. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-shalah. Baik, ada disebutkan di Quran, ciri orang takwa itu, ciri pertamanya adalah dia beriman, yakin pada sesuatu yang gaib. Gaib, saya pernah terangkan, tak tampak dalam pandangan. Belum tampak dalam pandangan kita. Kalau kelihatan kemudian kita yakini, itu ilmu namanya. Tapi kalau belum tampak sekarang, tapi kita yakin itu ada, dan kita akan menatapnya di kemudian hari, atau merasakannya, maka berubah itu pengertiannya dari ilmu jadi iman. Sesuatu yang belum tampak. Allah itu gaib, belum tampak sekarang. Nanti satu saat kita kembali kepadanya, akan diberi kesempatan ada yang langsung melihat Allah tanpa hijab. Di Quran surah 75, ayat 22 sampai 23. Paling kiri sebelah atas, wujuhu yawma idzin nadhirah. Ada orang-orang yang saat di hari kiamat wajahnya berbinar-binar. Bukan karena masuk surganya, tapi ila rabbiha nadhirah. Tapi dia bisa melihat Rabbnya langsung tanpa sekat. Jadi dia bisa melihat langsung. Kegembiraannya luar biasa. Yang tidak pernah ditatap selama di bumi, yang tidak pernah kemudian terlihat, tiba-tiba yang memberikan, menyembuhkan saat sakit, yang memberikan segala kebutuhan, memaafkan kalau salah, mengampuni kalau dosa, tiba-tiba tertatap di suatu hari. Ibu tidak pernah jumpa dengan anak, misal selama 40 tahun, dari dilahirkan sampai kemudian tumbuh dewasa. Ada seorang anak kemarin terpisah dengan ibunya dari sejak dilahirkan, kemudian diberikan pada orang lain, dia tinggal di Belanda selama 40 tahun. Dia mencari, sampai kemudian ke Indonesia, bertemu dengan ibunya di pelosok desa. Dari kejauhan, sudah menangis, dipeluk, bolak-balik dan sebagainya. Air mata mengalir, wajahnya bahagia. Jika dalam urusan kemanusiaan saja 40 tahun gak bertemu, bahagianya luar biasa, maka bayangkan saat kita hidup sampai wafat, belum pernah melihat Allah, tiba-tiba bisa punya kesempatan dengan itu. Kata Quran, wujuhu yawma idzin nadhirah. Jika ada orang yang merindukan Nabi saja, Rasul, sampai menangis. Ada yang menangis setiap hari. Ada yang malam hari merindukannya. Ada yang sahabat Nabi sampai nggak bisa makan minum. Ya karena khawatir di akhirat tidak bertemu Nabi. Mengadukan kepada Nabi esok harinya. Ya Rasulullah, engkau kan Nabi, engkau kan Rasul. Surga engkau paling tinggi. Aku khawatir saat di surga tidak bertemu dengan engkau. Sampai turun kemudian Quran surah keempat An-Nisa ayat ke-63 itu. Ayat ke-63 itu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu fa ulaika ya ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Kalau kamu mau taat kepada Allah, taat pada Rasul, kamu akan dikumpulkan bersama para nabi seluruhnya, bukan hanya dengan aku.
Maka kalau pada Nabi saja kerinduan luar biasa, maka bagaimana seorang hamba kerinduannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara tanda-tanda orang-orang yang beriman, bertakwa, dekat dengan Allah, dia selalu yakin pada yang gaib. Ciri orang takwa, Allah gaib. Segala yang belum tampak, belum dirasakan sifatnya gaib. Alam kubur itu gaib, itu gaib. Termasuk kehidupan-kehidupan, tanda-tanda akhir zaman yang belum disampaikan, dirasakan kekinian, itu pun termasuk perkara gaib. Jadi ketika kita membahas tentang persoalan ini, kata para ulama, itu adalah bagian dari tanda ketakwaan seorang muslim. Ya. Kenapa kita bahas tentang persoalan akhir zaman, padahal belum tampak sekarang? Itu materi gaib. Belum tentu Anda mengalaminya. Tapi ketika kita uraikan, bukan cuma sekedar dibahas, tapi itu tanda keimanan seorang hamba. Kita yakin nggak? Itu tanda ketakwaan seorang hamba. Jadi salah satunya ketika kita ingin disebut hamba yang meningkat imannya, lebih takwanya, maka dia yakin pada setiap yang disampaikan oleh Al-Quran dan Nabi SAW. Di antara pembahasan itu adalah pembahasan tentang kehidupan akhir zaman. Jadi ketika teman-teman berbahagialah saat pembahasan ini disampaikan, judulnya kemudian ditebarkan, ternyata Anda yang terpilih hadir di sini, boleh jadi saya berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, disitulah kemudian Allah ingin mengangkat keimanan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama. Berbahagialah teman-teman karena tidak semua orang bisa membahas tentang persoalan ini. Ya. Dan kalau Allah sudah kumpulkan Anda, lalu digerakkan, diringankan langkah Anda, Allah ingin naikkan dan Anda belum mau berubah juga, pulang dari sini masih tidak ada perubahan, pulang dari sini masih kurang iman. Kalau dengan semua ini belum menyentuh Anda, Anda butuh apa lagi? Satu. Dua. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis yang ke-8. Saya bacakan hadisnya, ini agak panjang tapi saya agak percepat. Qala an Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu qala, hadis riwayat sahabat Umar bin Khattab, semoga Allah meridai kepada beliau menyampaikan, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kami sedang duduk santai bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada julusun, ada bainama julus, itu beda. Kalau cuma julus itu duduk bisa serius, ya. Tapi kalau ada menggunakan kata baina majulus, ya, itu artinya agak santai duduknya. Ngobrol ringan dan seterusnya. Anda bayangkan ya, perhatikan cara berpikir dan cara beraktivitas sahabat Nabi. Lihat visinya. Pada yang santai saja, yang dicarinya orang terbaik. Bincang santai saja, yang dicari orang baik. Karena tahu kalau orang baik itu, kalaupun dalam candanya pasti ada manfaatnya. Kalaupun dalam ngobrol ringannya ada faidahnya. Ini pesan seakan-akan dari hadis-hadis yang disampaikan oleh para sahabat, dimanapun Anda beraktivitas selalu cari orang baik. Ingin berumah tangga, cari orang baik. Torik, Ahmad. Ya, ingin kemudian bekerja, cari orang baik. Yang pintar banyak, tapi yang baik belum tentu, Pak. Sekarang di kita banyak orang pintar, ahli hukum banyak, Bu. Tapi banyak juga yang dihukum. Betul. Ya, ahli ekonomi banyak, tapi keahliannya apakah didorong dengan kebaikan atau tidak? Karena ketika seseorang ahli dan pintar tidak diisi dengan nilai kebaikan, itu yang paling bermasalah. Karena bahkan kepintarannya bisa digunakan untuk mencelakai orang lain. Apa Anda kira pencuri tidak pintar? Pintar, cuman kepintarannya digunakan untuk berbuat yang tidak tepat. Pintar ngamatin orang, kapan dia masuk masjid? Oh, jam sekian. Keluar jam sekian. Isya kurang lebih 5 menit. Diamati, untuk apa? Untuk nyari kotak masjid. Begitu orang takbir, masuk cik, kamera di sini sudah dilihat tuh, keluar. Memetakan masjid untuk mencari kotak masjid. Pintar dalam hal ini, cuma kepintarannya tidak digunakan pada hal yang tepat. Karena itu kembalikan pada keadaan ini, Umar memberikan gambaran pada kita, kalau Anda hadir dimanapun beraktivitas, cari orang-orang terbaik. Tiba-tiba, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ittala 'alaina rajulun syadidu bayadhis thiyab. Tiba-tiba datang seorang lelaki, tidak diketahui dari mana ia tiba, pakaiannya begitu putih rapi. Kemudian syadidu bayadis thiyabi syadidu sawadi sya'ri. Ya, rambutnya menghitam rapi. La yura alaihi atharus safari. Tidak nampak di badannya bekas-bekas lelah. Ini adab. Petunjuk kedua bagi orang yang ingin menuntut ilmu pengetahuan, maka dia menyiapkan dengan sempurna. Ini nanti saya beritahu ternyata malaikat yang menyamar, agak cepat sedikit. Dia malaikat yang menyamar, ingin menunjukkan kepada kita bagaimana cara belajar yang baik. Datang dengan pakaian yang bagus. Maksud bagus itu siap untuk belajar. Tidak harus mewah. Yang membuat kita itu bisa semangat. Anda kan kalau melihat saya datang ke sini pakai kaos, celana selutut dikit, peci sengklek, kan Anda nggak enak melihatnya.
Ya sama saya juga begitu melihat Anda tidak karuan, saya kan khawatir. Ya memikirkan akhir zaman ini rupanya umatnya. Baik, jadi kita padukan di situ. Baik, kemudian apa yang terjadi setelah itu? Persiapan bagus dan tidak mampir-mampir. La yura alaihi atharus safari. Nggak kelihatan bekas keringat di tempat lain. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan fokus terbaik dari pengetahuan, teman-teman mahasiswa yang belajar dan sebagainya, usahakan kalau sudah niat belajar, fokus. Sebelum berangkat ke tempat tujuan, jangan mampir sana, mampir sini. Khawatirnya ketika tiba di tujuan, mohon maaf, keadaan Anda sudah tidak maksimal dan memori-memori di tempat sebelumnya terbawa untuk belajar. Anda mau datang, lihat burger, belum sempat beli karena waktu mepet. Begitu ujian akan dimulai keterangannya yang diingatnya, pulang dari sini burger saya beli. Ya, jadi ingatan kita agak berbeda sedikit. Teruskan. Fajalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang ini duduk di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, kemudian menyandingkan lututnya dengan lutut Nabi, wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi, sampai meletakkan telapak tangannya di pahanya. Ini sunnah yang ketiga, kalau sudah dekat di majlis ilmu, Anda bisa merapat supaya lebih dekat dengan guru sehingga lebih jelas apa materi yang akan disampaikan. Itu lebih bagus. Datang, mendekat, kemudian jelas disampaikannya, jelas diuraikan dan bisa terdengar dengan sempurna. Saya agak cepat, tiba-tiba orang itu bertanya, satu, ya Muhammadun akhbirni anil Islam. Ya Muhammad, tolong terangkan kepadaku tentang pokok-pokok keislaman. Dijawab oleh Nabi, selesai. Saya percepat hadisnya. Kedua bertanya tentang iman. Dijawab oleh Nabi, selesai. Ketiga ditanya kemudian tentang ihsan. Mal ihsan. Dijawab oleh Nabi, selesai. Yang keempat dia bertanya, mata sa'ah. Saya tuliskan, mata sa'ah. Kapan akan terjadi as-sa'ah, hari kiamat? Baik, Nabi menjawab, mal mas'ulu bi'a'lama, mal mas'ulu anhu bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Mal mas'ulu anha, hak kesa'ah, tidaklah yang ditanya bi'a'lama minas sa'il, lebih tahu daripada yang bertanya. Anda malaikat, dekat dengan Allah, tentunya lebih tahu dibandingkan dengan saya. Ternyata itu nanti kita akan lihat apa maksudnya malaikat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu terangkan kepada saya tentang asyratuha, tanda-tandanya saja. Di waktunya kemudian tidak dijawab, tapi meminta kemudian tanda-tandanya, keterangannya. Yang mendekatkan dengan keterangan ini pada waktu-waktu menuju hari kiamat. Nanti yang coba kita nanti akan uraikan sebagiannya. Singkatnya disebutkan oleh Nabi, nanti kita akan bahas. 1, 2, 3 poin disampaikan. Setelah itu yang paling menarik, fantalaka, tiba-tiba orang itu pergi. Datang, kemudian tiba-tiba dia pergi. Nah, kata Umar, kami tidak tahu siapa dia. Maka bertanya Nabi SAW kepada para sahabat, ya, atadril Umar, Mas Sa'id kepada Umar duluan, atadril manis sa'il. Kamu tahukah siapa yang bertanya? Siapa yang datang? Kata Umar, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Sahabat dekat dengan Nabi, hidup dengan Nabi, mertua Nabi, wafatnya dikubur di samping Nabi. Ketika ditanya tidak tahu jawabannya, wallahu a'lam. Ada orang tapi bukan di sini. Sahabat bukan, mertua Nabi bukan, hidup dengan Nabi tidak, wafatnya tidak dikubur di samping Nabi, ditanya, Masya Allah, buka Google. Oke, kalau tidak tahu cukup katakan apa? Wallahu a'lam. Baik, kata Nabi, huwa Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Dia Jibril datang menyamar ingin mengajarkan tentang prinsip-prinsip dalam agama. Ternyata pembahasan tentang kehidupan akhir zaman itu termasuk pembahasan pokok-pokok dalam agama menurut hadis ini. Dan disejajarkan dengan Islam, iman, ihsan. Ini pertanyaan keempat disejajarkan dengan Islam. Pertanyaan pertama, apa itu Islam? Seakan-akan ingin disampaikan orang Islam yang baik, diantaranya adalah imannya baik, bersikap dengan ihsan, juga menyiapkan dirinya bahkan untuk kehidupan yang lebih akhir. Jadi kalau ada orang mengaku Muslim, beriman kepada Allah, mengaku berbuat ihsan, tapi tidak punya persiapan untuk akhir kehidupannya, ini menunjukkan tidak sempurna keislamannya. Lemah imannya, juga tidak sempurna keihsanannya. Karena itu berbahagialah ketika kita akan membahas tentang materi ini menunjukkan bahwa Allah ingin menguatkan sekaligus 3 pilar keislaman kita. 3 pilar din yang kita anut sekarang, yaitu keislaman kita, iman kita, ihsan kita. Jadi sekaligus ini jadi indikator. Kalau pembahasan tentang akhir zaman, dekat-dekat kiamat, belum bisa menguatkan nilai keislaman kita,
tidak membuat keimanan kita meningkat, sekaligus kedekatan dengan Allah tidak berbangun, maka ada yang salah dalam proses pembahasan kita itu. Mungkin saya keliru menyampaikan, Anda harus mengundang ustadz yang lain. Karena akibat dari pembahasan ini, indikatornya adalah meningkat nilai-nilai ini. Paham sampai sini? Tanya. 3. Quran surah 59 ayat 18. Kita agak lebih jauh lagi. Ini seperti sederhana ya, tapi ini poin pentingnya. Dan ingat baik-baik, setiap yang saya ulas di awal, itu akan terkorelasi sampai pertengahan dan akhir bahasan. Seperti pembahasan yang lalu. Baik, 3. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Ini yang indah. Masih ingat tadi yang pertama? Ciri orang takwa beriman kepada yang gaib. Baik, di antara yang gaib itu adalah tentang kehidupan akhir zaman. Ketika dia membahas itu menandakan keimanannya meningkat termasuk orang takwa. Sekarang di ayat ini, tanda iman dan takwa disatukan menjadi satu bagian. Ayatnya menyatukan ciri iman dan takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ini ciri iman plus takwa dipadukan dengan 3 bagian ini. Sekarang 2 poin ini disatukan jadi satu. Iman plus takwa. Hei orang-orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, terus tingkatkan takwamu. Perhatikan baik-baik. Ayat ini mengatakan tingkatkan takwamu. Di Al-Baqarah ayat ketiga, cara meningkatkan takwa, tingkatkan keimanan. Mulai tingkatkan keimanan dengan mengetahui tahapan-tahapan yang gaib. Kenali Allah dengan ilmu tauhid. Persiapkan alam kubur dengan berbagai amalan-amalan. Keluarkan ayat-ayatnya. Sehingga ketika Anda wafat, Anda siap dengan kehidupan alam kubur. Malam pertama di dunia, Anda begitu siapkan. Kenapa malam pertama di akhirat dan di alam kubur tidak Anda siapkan? Nah, turunkan lagi. Kemudian di antara pembahasan itu, tingkatkan takwa. Di sini dikatakan, hei orang-orang beriman, tingkatkan takwa. Di sini disebutkan, cara meningkatkan takwa adalah tingkatkan pembahasan dan persiapan tentang yang gaib. Pembahasan akhir zaman masuk dalam kategori pembahasan beriman pada yang gaib. Jadi ketika Anda mendapati ayat ini mengatakan, tingkatkan takwa, turunannya 115 kali kalimat takwa disebutkan di Quran. Di antara turunannya membahas tentang materi kita ini. Tapi ketika Anda diminta membahasnya, perhatikan visi Al-Quran. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Menyiapkan nilai takwa ini, visinya bangun bukan hanya sampai urusan dunia, sampai alam ghad. Ghad. Ketika tidak menggunakan alif lam, itu maknanya masa yang cukup jauh. Para ulama memberikan penafsiran, ghad di sini maksudnya sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kiamat. Plus kiamat sampai ke surga. Lihat sini. Visi orang beriman itu saat dia hidup, ia akan mencari bekal dengan takwa. Takwa disebutkan 115 kali dibagi 2 bagian. Ada yang terkait dengan hablum minallah, ada yang terkait dengan hablum minan nas. Yang ini hubungan dengan Allah, bentuknya salat, baca Al-Quran, dan seterusnya. Yang ini terkait hubungan dengan manusia, saling berbagi, saling memaafkan, bertoleransi, dan sebagainya. Contoh Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134. Baik, kalau kita padukan ini, perjalanan kita mewujudkan takwa, itu pasti akan melewati masa-masa sampai kita kembali kepada Allah. Nah, orang beriman yang bagus itu, ketika dia menerapkan takwa, bukan cuma dia siapkan untuk kehidupan dia di dunia. Tapi dia siapkan visinya sampai ke alam kuburnya, sampai kiamatnya, sampai dengan mendapatkan surga yang ia harapkan. Lihat baik-baik. Visi yang dia bahas untuk mewujudkan nilai ini, dia arahkan petanya sampai mendapatkan surganya. Dan mustahil orang bisa mendapatkan surga kecuali melalui proses akhir kehidupan yang disebut dengan pembahasan akhir zaman ini. Jadi kalau bertanya, kenapa kemudian Anda membahas tentang kehidupan akhir zaman? Supaya kita mempersiapkan peta hidup kita sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan kita siapkan menuju akhirat, untuk kiamat saja belum siap. Jangan-jangan untuk kiamat, untuk meninggal saja belum siap. Karena kiamat terkecil adalah kiamat untuk meninggalnya bagi seseorang. Jangan pikir yang besar-besar, ini bumi digoncang, wah gunung naik. Sebelum mengalami itu Anda meninggal duluan. Sementara persiapan meninggal Anda belum pernah disiapkan. Paham ya? Baik. Jelas sampai sini?
Kenapa kita belajar tentang ini? Satu, untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Yang kedua, menguatkan pokok agama kita. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, pembahasan akhir zaman, kata Al-Quran, akan memberikan peta kehidupan yang jelas bagi kita. Orang yang paham tentang peta hidupnya, maka dia akan mudah menjalani kehidupannya. Anda yang tidak paham tentang peta hidup, maka akan kesulitan menjalaninya. Karena itu ada seorang sahabat bernama Hudzaifah bin Al-Yamani, itu agak beda dengan sahabat lain. Kalau yang lain bertanya yang baik-baik, kalau Hudzaifah bertanya yang sebaliknya. Yang lain berkata, ya Rasulullah, bagaimana surga? Kata Hudzaifah, bagaimana neraka? Ya Rasulullah, bagaimana nikmat kubur? Kata Hudzaifah, bagaimana siksa kubur? Yang lain protes, saya Hudzaifah, kenapa nanyanya selalu beda? Kami nanya surga, kamu nanya neraka. Kami nanya nikmat kubur, kamu pengennya siksa kubur. Kata Hudzaifah, kalau orang ingin mendapatkan surga, semua orang pingin. Tapi apakah semua yang ingin itu paham jalan-jalan menuju surga? Kalau kita tidak pernah mengetahui tentang neraka, jangan-jangan pengen ke surga tapi bisa terpeleset dalam neraka. Anda yang tidak tahu jalan ke sini, bahwa di sebagian jalan ada lubangnya, ada yang licinnya, tidak tahu di mana tepatnya lubang dan licinnya, besar kemungkinan Anda bisa tergelincir dalamnya. Karena itulah teman-teman, orang yang tidak menyiapkan pembahasan sampai dengan akhir zamannya, maaf, dia belum tentu punya peta kehidupannya. Dan saya masuk sedikit sebelum ke sini, saya mau berikan gambaran ya. Sekarang orang yang paling yakin dengan ini, itu orang-orang Yahudi. Orang Yahudi, sampai mereka menyiapkan sampai pohon korkotnya dan sebagainya. Tapi yang paling menarik, saya mau ngambil dekat-dekat yang Hamburg dulu. Saya ambil kisah sedikit ya. Oke. Boleh dihapus? Boleh. Ahmad, Masya Allah. Selamat. Pemirsa, ini Ahmad yang kemarin berjumpa dengan kita. Ya. Hari ini Ahmad tampil lebih rapi dan luar biasa. Barangkali akan lebih menambah performa Ahmad dengan lebih baik ya. Masya Allah. Ahmad, jazakallah. Ahmad, jazakallah. Pemirsa, Ahmad masih sama dengan yang kemarin, statusnya masih belum menikah. Mudah-mudahan dengan menghafalkan Al-Quran, Ahmad mendapatkan yang terbaik. Ya, sebelum kiamat kurang 2 hari. Baik. Ya. Jazakallah khair. Menghapus demi 100 euro. Sudah cukup. Saya mau cerita sebentar. Saya mau gambarkan bagaimana visi saudara-saudari kita di Jerman itu cukup luar biasa. Walaupun mungkin cara kita menyikapinya bisa berbeda. Ya, saya mau ambil kisah begini. Kisahnya sederhana. Sebagian telah saya terangkan kemarin bahwa mohon izin Pak Konjen, Bapak mau sampai jam 1 atau lewat sampai akhir zaman? Sampai jam 1. Baik. Jadi teman-teman sekalian, Quran diturunkan di masa Nabi SAW. Nabi lahir tahun berapa? Kurang lebih 571 Masehi. Diangkat jadi Rasul usia berapa tahun? 40 tahun. 40 tahun. Jadi berapa? 611 lah ya. Baik, 611 Masehi. Tahan. Di sini Al-Quran diturunkan kurang lebih selama 23 tahun. Tambah 23, jadi berapa? 634 kurang lebih. 634 tahun 634 Masehi sempurna kemudian Quran diturunkan di masyarakat jahiliyah. Saya agak cepat sedikit ya. Saat diturunkan sempurna ini berubahlah kemudian sifat jahiliyah jadi khairu ummah yang kemarin saya terangkan. Quran surah ketiga ayat 110, paling kiri sebelah atas, kuntum khairu ummah. Tiba-tiba ini bisa mengalahkan Romawi, menaklukkan Persia. Menyebarlah kemudian nilai Islam sampai kemana-mana. Singkatnya kemudian sampai ke bawah ke Spanyol tahun 711 Masehi. Islam sudah melewati ke Afrika Utara, gubernurnya dipimpin oleh Musa bin Nusir. Itu Afrika Utara. Di Afrika itu utara, sekarang yang negaranya banyak, dari mulai, Mesir, Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair, ya sampai nyebrang sedikit nanti ke Perancis, dari Libya nyebrang sedikit sampai ke Italia dan seterusnya. Itu dulu, itu provinsi Pak, Afrika Utara. Gubernurnya namanya Musa bin Nusir. Maka ada orang-orang Andalusia minta bantuan pada Musa bin Nusir dibebaskan dari kekejaman Raja Rodrik. Raja Rodrik luar biasa kejamnya pada saat itu, rakyat diminta bantuan supaya dibebaskan. Jadi nggak ada ekspansi penjajahan orang Islam ke Spanyol. Yang ada permintaan orang Spanyol minta dibantu. Maka dikirim kemudian Tariq bin Ziyad dengan 7.000 pasukan, kemudian mulai datang ke sana, ya sampai kemudian diserat yang disebut kemudian dengan Jabal Tariq, orang sana menyebutnya dengan Gibraltar. Kemudian beliau di situ berpidato, kemudian terjadi pertempuran di daerah namanya Kabah. Di situ kemudian berpidato sebelumnya, bakar semua kapalnya.
Siapa yang mau syahid ada di depan. Siapa yang mau meninggal biasa silahkan berenang kembali. Kemudian setelah itu berkobar semangatnya, singkatnya kemudian ditaklukkanlah Raja Rodrik. Ya, tadinya mau kembali kemudian ke Afrika Utara, tapi diminta oleh orang Spanyol untuk tinggal. Tolong bantu kami, tolong bangun dan sebagainya. Singkatnya, dibangunlah peradaban di sini. Al-Quran yang diturunkan di sini dibawa nilainya sampai ke sini. Diajarkan, disampaikan sampai tibalah mercusuar keislaman di Eropa, peradaban Islam di Eropa. Pengetahuan meningkat, segalanya meningkat. Yang paling hebat adalah, nanti saya masuk ke Hamburg ujungnya. Yang paling hebat teman-teman sekalian, ini mereka baca Quran, mereka kemudian berinteraksi dengan Al-Quran, dengan hadis-hadis Nabi, itu bisa menemukan penemuan-penemuan, bisa menemukan pengetahuan-pengetahuan terbaru, dan hebatnya bisa membangun nilai Eropa pada saat itu. Sehingga Italia belajar ke situ. Kemudian Spanyol juga belajar, Spanyol belajar karena di dalamnya. Portugal belajar ke situ. Termasuk dari Jerman dikirim ke sana. Teman-teman, apa yang terjadi? Banyak ditemukan pengetahuan yang sangat luar biasa. Siapa penemu pesawat terbang? Wright bersaudara, bagi Anda yang di Jerman. Tapi prototipe-nya ditemukan bukan oleh itu. Ibnu Firnas namanya, lahir tahun 810 Masehi. Ibnu Firnas bagaimana menemukan pesawat terbang? Dia baca surat Al-Mulk. Dibaca surat Al-Mulk. Begitu dibaca surat Al-Mulk, Allahu Akbar. Masuk ayat 17, 18, 19. Wat-tayra saffati wa yaqbidna ma yumsikuhunna illa rahman. Ya, burung itu kalau diamati bisa di atas kepak katup dia terbang. Kalau bukan karena Allah yang Maha Kasih, menahan dia di udara, mustahil dia bisa terbang. Begitu diamati, oh berarti bukan karena burungnya bisa terbang. Karena Allah kemudian memberikan kuasa burung bisa bertahan di udara. Bagaimana caranya? Diamati, lihat sayapnya. Ada rumus di Qurannya, kepak katup dilihat, dimodifikasi, dibuatlah kemudian contoh-contoh model sayap pada saat itu, dipakaikan tangan kanannya, tangan kirinya, dibikin prototipe pada saat itu. Naik kemudian dia ke menara yang tinggi, mulai terbang, pertama jatuh. Bikin lagi, jatuh lagi, sempurnakan lagi, Masya Allah terbang 20 menit. Jatuh, cedera, meninggal. Ya, baik, tapi hasil dari situ kemudian menemukan satu penemuan yang luar biasa. Dan kelak kemudian hari akan dikembangkan oleh seorang lagi pakar dari Turki, Muslim juga. Poin saya adalah, dia baca Al-Mulk kemudian menemukan apa? Menemukan prototipe pesawat terbang. Ada lagi yang lain, Jabir ibn Hayyan. Jabir ibn Hayyan, baca Al-Quran, Quran surah ke-57, Al-Hadid teman-teman sekalian. Ayat 25, wa anzalna al-hadid sampai 26-nya. Begitu dibaca penasaran, ini kok ada berita kayak besi itu beda unsurnya. Dibawa ke rumahnya, masuk ke laboratorium sederhananya, dianalisis oleh beliau sampai menemukan apa yang disebut dengan atom kemudian hari. Dan hebatnya sampai sekarang, tanda untuk atom sama persis dengan bilangan-bilangan Qurannya. Bukankah nomor atom besi, Ferum, Fe, F besar, E kecil, adalah nomor 26? Ya kan? Ferum nomor 26. Bukankah 26 ini punya 4 isotop? Isotop 55, 56, 57, 58 untuk menjaga keseimbangan atomnya. Mana yang paling stabil? 57. 57, surah ke-57 ayat ke-26. Sampai hari ini. Diteruskan sampai ketemu John Dalton, dikembangkan. Anda harusnya lebih hebat daripada saya tentang masalah itu. Ya, ini poinnya teman-teman sekalian, ada di sini. Yang hebat lagi, kembangkan lagi. Ibnu Sina, Anda kenal Ibnu Sina? Oh, yuk kenal di mana? Luar biasa. Avicenna, baca Quran, dikembangkan interaksi dengan Quran. Apa yang terjadi? Ketemu lagi pembahasan-pembahasan. Buat kedokteran, Kapital Selekta yang dikenal dengan Al-Qanun fi Tibb, tentang masalah fisik. Asy-Syifa, tentang metafisiknya. Tapi yang paling hebat, kitabnya Al-Basair, meneliti malaikat ketika membaca surah Al-Ma'arij, dipadukan dengan surah 32 saja ayat yang kelima. Menganalisis malaikat bolak-balik seharinya 1000 tahun. Bolak-balik malaikat diciptakan dari cahaya. Dianalisis, cahaya bolak-balik, dihitung pecahan desimalnya, ditemukan penelitiannya oleh Einstein di kemudian hari. Dikenal dengan teori I sama dengan MC kuadrat. Banyak dibahas. Hebat lagi, bahkan penelitian jahiliyah tentang teori irama pada saat itu. Rumusnya 16, dikenal dengan Bahr. 16 rumus. Dulu dikenal dengan rumus syair. Ilmunya ilmu arud, kekinian. Ada tawil, ada rajas, ada madid. Tawilun lahudun al-buhuri fadailu. Fa'ulun mafa'ilun. Rajas mustaf'ilun. Madid mufa'alatun fa'ilatun. Masuk masa Islam, dianalisis, berubah teman-teman. Jadi cabang pengetahuan. Ini berubah jadi nazam. Nazam ini digunakan yang tadinya ini untuk musik, digunakan untuk menambah nilai pengetahuan. Masuklah alfiyah. Cara merumuskan rumus-rumus syair, tapi untuk menguasai teori bahasa Arab. 1002 bait. Muncul kemudian alfiyah Ibnu Malik. Kalamuna lafdun mufidun kastaqim, wasmun nafidun thumma harfunil kalim, wahiduhu qawlu am, wal kimatun biha kalamun qad yu'am, bil jari wat tanwini wan nida wa al, mustadin ismi tamidun hasal, bita fa'alti atat wa ya if'ali wa nunik balanna fi'nudin jali. Masuk, ada teorinya alfiyah, hadisnya As-Suyuti.
ada alfiyahnya untuk di ilmu qiraat, semua keilmuan yang hebat. Orang-orang barat datang belajar ke situ, selesai dari situ dibawalah kemudian pengetahuan itu keluar, diterangkan lagi. Tapi sayang, mohon maaf, orang-orang Islam pada saat itu sudah bertahan hebat luar biasa, tapi di awal abad ke-12 mereka lupa. Terjadilah apa yang disiratkan Nabi oleh tanda-tanda kehidupan akhir zaman. Nanti hadisnya kita sebutkan, ketika berlaku itu, Qur'annya ditinggalkan, hadisnya dijauhi, kehidupan ini mulai terjadi, prediksi Nabi yang telah disampaikan sebelumnya, ini tidak dijaga dengan kuat. Mereka tidak belajar itu sehingga lalai dengan itu semua. Terjadilah kemudian saling perebutan takhta, bersatulah kemudian Ferdinand dan Isabella, dan kemudian hilanglah kekuasaan itu. Bahkan sebelumnya terjadilah perang salib di awal tahun 1095 sampai seterusnya, sampai menghasilkan seorang Raja Agung di tahun 800 persiapannya dikenal dengan Charles the Great. Charles the Great kemudian dibaiat, ya pada saat itu, dia kemudian menjadi Bapak Eropa dikembangkan sampai muncullah menyebar tahun 1152, dinobatkanlah seorang bernama Fredrik Barbarossa untuk dinobatkan sebagai raja di bagian Eropa, dan kemudian ditahbiskan oleh Adrianus yang keempat di Aachen, kemudian diberikan mahkota sampailah dia di Hamburg, dan jadilah kemudian dipajang sebagai Bapak Jerman masuk di Red House pada saat ini, sebelah kanan posisinya. Tahun 1155 dia datang ke Italia meluaskan wilayahnya untuk ekspansi, dan dikenal dengan si janggut merah, luar biasa, dan berjanggut pada saat itu nggak ada masalah. Nggak ada hubungan dengan teroris dan sebagainya. Itu ya, Bapak Jerman itu berjanggut. Ya, dan sekarang banyak yang berjanggut nggak ada masalah. Lionel Messi berjanggut. Dan ketika dia berjanggut, banyak memasukkan golnya. Luar biasa ya. Jadi rupanya janggut berkorelasi dengan peningkatan kejeniusan mencetak gol. Sergio Ramos berjanggut. Sejak dia berjanggut, semakin pede dia men-tackle orang lain. Ya, Muhammad Salah berjanggut. Dia nggak ada masalah gitu ya. Halo. Ini kembali. Nah, maksud saya, ketika ini selesai, terjadi tahun perjanjian Tordesillas tahun 1492, dibagi dunia pada dua bagian oleh Paus Alexander yang ke-6, ya, kemudian Portugal dia mendapatkan bagian timur, Spanyol bagian barat, penyebar keduanya. Saat menyebar itulah teman-teman sekalian, fokus kepada 3 bagian utama. Mereka mengekspansi untuk mendapatkan glory kemenangan, mereka kemudian mencari suatu hal untuk didapatkan, gold, emas, rempah-rempah dan sebagainya, dan terakhir menyebarkan misi. Ditebarkanlah kemudian misi yang baru, menyebar kemudian berjauhan, dan terakhir bagaimana caranya umat Islam itu tidak bangkit kembali dengan kembali kepada nilai-nilai Qur'annya. Akhirnya dibuatlah sebuah divisi khusus dinamakan dengan orientalis. Orientalis ini membuat kampus-kampus dari orang-orang yang pernah belajar sebelumnya kepada masa Islam. Ditempatkanlah di daerah-daerah sekutu itu. Ada yang kemudian di Paris, ada yang di Jerman, ada yang kemudian di Italia, ada sebagian tempat, sampai menyebar kemudian sekarang ada di Rusia, di Amerika, di Belanda, dan seterusnya. Anda tahu apa yang terjadi? Itu dimintakan supaya ini tetap maju, yang ini kemudian untuk menenggelamkan umat Islam sehingga dia tidak sadar kembali dengan nilai-nilai Al-Quran yang telah diajarkan, termasuk akhir kehidupan akhir zaman. Dan saat Anda masuk ke Red House itu, Anda akan melihat 20 patung terdiri dari koalisi yang pernah menampilkan nilai sejarah ini. Disitulah kemudian Anda bisa melihat bagaimana pasukan yang dipimpin oleh tadi, Barbarossanya, samping kanannya Anda melihat misinya, samping kesananya lagi Anda melihat orientalisnya. Dari situ kemudian dibuat kampus-kampus termasuk Uni Hamburg dan sebagainya dengan bagian dari turunan-turunan fakultasnya. Maka jangan heran kalau Anda di Eropa menemukan orientalis. Kalau pemikirannya masuk ke situ, kalau ada misi yang sangat kuat, itu tidak ada masalah. Kita jangan mengeluhkan dan mencela itu, karena memang itu yang mereka telah lakukan dan mereka telah rencanakan. Persoalannya adalah, jangan Anda kutuk hal semacam itu. Yang kita harus lakukan menampilkan nilai Islam yang terbaik kekinian. Pelajari lagi, pelajari lagi, pelajari lagi. Karena berita baiknya adalah, sebagian bahkan warga sendiri tidak memahami tentang peristiwa itu. Sekarang orang sudah nggak peduli. Ya, dan saatnya kita menampilkan wajah Islam yang terbaik. Saya tidak menginginkan ada orang berkelahi satu dengan yang lainnya, singgung masa ini, singgung masa tidak. Sekarang saatnya kita belajar kembali tentang bagaimana menata hidup lebih baik. Dan kita hadirkan nilai keislaman. Beda, ternyata Islam tidak kasar. Ternyata Islam bukan tampil dengan pedang dan sebagainya. Tampilkan wajah Islam yang terbaik, yang dengan itu insya Allah Islam lebih bisa diterima bahkan meluas di Eropa. Siap insya Allah? Ya, dan hari ini saya menatap teman-teman untuk mewujudkan cita-cita itu, salah satunya dengan mempelajari tentang pembahasan kita saat ini. Tapi saya mau titipkan satu pesan. Ketika mereka mendapatkan ini semua, inilah yang dijadikan tolak ukur pengetahuan di masa kini. Termasuk masih ingat tadi, ilmunya ilmu arud, 16 turunan, dijadikan kemudian nazam, dari nazam ketika diambil oleh barat, kembali lagi kemudian kepada teori musik. Jahiliyah musik, sekarang kembali lagi kepada teori musik. Jadilah kemudian alat-alat yang dipakai sekarang. Ada piano, ada gitar dan turunannya. Itu notasinya dari Islam. Diambil, dimodifikasi. C, D, E, F, G, A, B, C, G, A, B, C, D, E, F, G, D, E, F, G, A, B, C, D, A, B, C, D, E, F, G, A, F, G, A, B, C, D, E, B, C, D, F, G, A, B, F, G, A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, A, B, C. Itu rumusnya. Tapi saya nggak bisa main. Nah. Ya, kalau punya rezeki, main ke Melbourne.
di Australia. Anda datang ke situ ada Islamic Museum. Petanya begini, mobilnya dari sini. Ini di sini museumnya. Anda harus lewat dulu ke sini, masuknya dari sini. Lebih bagus masuk dari belakang, ini adalah lapangan parkirnya. Parkir ke sini, masuk lewat sini, ini lebih cepat. Di sini ada perempuan orang Turki, ini jualan di sini. Ahmad, Tariq itu sekitar 19 sampai 20 tahun orangnya. Ya, saya kira belum menikah dia. Kalau sekarang berarti 2 tahun, saya dari sana 22 tahun, ya kurang lebih. Ya, saya kira harapannya adalah walaupun 0,5% mungkin ya. Lurus ke sini masuk. Jangan naik tangga, tapi lurus ke sini. Begitu Anda lurus, di sini kurang lebih 10 meter, di sini ada ruangan khusus untuk memamerkan hasil-hasil kemegahan umat Islam saat ada di Andalus. Ada prototipe pesawat terbang di atasnya, ada kemudian hologramnya Ibnu Sina, dan seterusnya sampai ada papan catur, ada ini, ada itu. Inilah hasil kejayaan di masa lalu yang dihadirkan dari sumber Al-Quran dengan pemetaan yang jelas disampaikan. Nah sekarang kita ingin menghadirkan nilai Quran dan hadis ini pada bimbingan di masa kita sekarang dan menjelang masa-masa ke depan dengan persiapan akhir zaman. Apa ayatnya, apa hadisnya, dan bagaimana kita menampilkan kejayaan itu kembali dan bisa hidup berdampingan dengan saudara-saudari kita bahkan yang tidak beriman. Itu poinnya. Ya karena dulu saat maju, orang Yahudi tinggal berdampingan. Orang Nasrani tinggal berdampingan. Islam menampilkan akhlak yang sangat mulia. Nggak ada kemudian hal-hal yang buruk terjadi. Kecuali orang yang berinisiatif untuk menciptakan keburukan. Nah sekarang teman-teman sekalian, ada poin untuk mewujudkan itu khususnya dimulai dari Anda di Eropa. Kita turunkan ayatnya, kita bahas hadisnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesepakatan pada kita, memberikan taufik untuk menghadirkan nilai Islam yang terbaik di masa kini insya Allah. Itulah mukaddimahnya, kita baru akan mulai sekarang. Boleh dihapus? Masya Allah Ahmad. Sejak mendengar gadis Turki ada semangat. Luar biasa. Tapi di Australia Ahmad. Oh tidak, belum. Kita masih ada berapa menit ke zuhur? 15 nih. Kita teruskan dulu ya. Teruskan dulu insya Allah. Nanti di akhir saya berikan bonus untuk kita belajar menghafal Quran. Ya, nanti kita berikan cara cepat menghafal Quran. Insya Allah dalam 30 hari 30 juz. Jangan ketawa dulu. Tidak, kita coba dulu. Kita coba. Ada yang kita sampaikan. Ada anak-anak yang dari 0 bu. Dari 0, 27 hari hafal. Ada yang 25 hari. Dan seterusnya. Nanti kita akan coba lihat. Nanti saya tunjukkan pada Anda, kita itu orang hebat sebetulnya. Nanti saya tunjukkan bagaimana kurang dari 5 menit kita bisa hafal 5 ayat dengan nomornya, dengan halamannya, dengan posisinya dan sebagainya. Baik, kita mulai ya. Bismillah. Kita mulai dengan bagian ini dulu, pengertian. Kehidupan akhir zaman. Apa itu zaman? Dalam bahasa Arab, waktu dibagi 3 bagian. Waktu itu dari bahasa Arab, al-waqt. 1, 2, 3. Ada yang disebut dengan, pertama, az-zaman, saya turunkan dulu. Ini kalau mau panjang ininya, kalau mau dipendekin, jadi pendek, az-zaman, bisa begini. Kemudian, yang kedua, ada al-asr. Yang ketiga ada as-sa'ah. As-sa'ah, sa'atun, sa'ah. Ini kita turunkan di hadis Al-Bukhari, ini saya teruskan, nomor hadis 989. Dalam Al-Quran, satu surah, Quran surah ke-103. Yang ini kita ambil contoh Quran surah ke-31 ayat 34, ayat terakhir. Saya ingin kita paham akarnya dulu ya. Kalau nanti membahas tentang peristiwa akhir zaman, yang dimaksud mana? Apakah zaman? Yang dimaksud mana? Apakah sa'ah atau asar atau zaman? Ya, baik. Kalau disebutkan zaman, itu waktu secara umum. Dari awal bermula hingga selesai. Awal saat bumi diciptakan, sampai kita kembali kepada Allah. Kalau ukurannya ukuran kehidupan dunia. Di fase kehidupan, fase dari Nabi Adam diturunkan ke bumi, Quran surah kedua ayat 38. Fase kemudian berkembang keturunan, muncul Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad SAW, Quran surah keempat ayat 163. Ya sebelumnya menyebar generasi, Quran surah 49 ayat yang ke-13. Sampai kemudian, mohon maaf ya, terjadi kiamat, akhir kehidupan sampai kembali kepada Allah. Nama umum bagi waktu yang kita lalui, umumnya itu disebut dengan zaman. Jelas ya?
Taib. Detil waktu yang kita jalaninya, kalau ini nama umumnya, nah masa setiap bilangan waktu terkecil yang kita jalaninya, ya sekarang, nanti, besok, yang kita jalani realnya, itu disebut dengan asr namanya. Asr. Asr itu bukan sore. Kalau sore masa namanya, masa'un. Masa'an. Masa'an khair. Semoga sore ini Anda mendapatkan kebaikan. Asar itu bukan sore. Asar itu adalah setiap kesempatan, titian waktu yang Allah berikan kepada kita untuk beraktivitas. Dan mohon maaf, kata Allah, ada orang yang saya berikan modal waktu tapi rugi dia. Tidak memanfaatkan modal itu dengan baik. Maka turun Quran surah 103. Wal asr. Saya bersumpah demi kesempatan waktu yang saya berikan pada setiap manusia untuk beraktivitas. Nama manusia yang ditunjuk dengan totalitas aktivitasnya diistilahkan oleh Al-Quran dengan nama insan namanya. Insan. Disebutkan 65 kali dalam Al-Quran, di 63 ayat, di 43 surah berbeda. Ada surah ke-76 namanya Al-Insan. Kalau disebutkan insan artinya manusia berdasar dari totalitas aktivitasnya. Dari bangun tidur sampai tidur kembali. Kata Allah, saya bersumpah demi kesempatan titian waktu sebagai modal yang saya berikan pada manusia untuk beraktivitas. Disebutkan bukan ins, bukan bashar, bukan nas, tapi insan. Innal insana lafi khus. Sungguh ada manusia yang diberikan modal ini tapi tidak bisa menggunakan modal itu dengan baik. Dia rugi. Oke, kalau saya berikan Anda 24.000 euro. Misal, untuk berniaga. Kemudian tiba-tiba Anda pulang, cuma bawa 20.000 euro. Berapa ruginya? 4.000. Oke. Ada yang pulang cuma bawa 18.000 euro. Berapa ruginya? 6.000. Ada yang pulang cuma bawa 4.000 euro. Berapa ruginya? 20.000 euro. Bahkan mohon maaf, ada yang pulang tidak membawa sepeser pun dari euro. Rugi total dia. Ada orang diberikan 24 jam oleh Allah. Mohon maaf, dari 24 jam itu ada yang cuma 20 jam dia berhasil mengisi aktivitasnya dengan hal-hal yang dijadikan bekal sampai kembali kepada Allah. Ada yang cuma 20 Allah. Ada yang cuma 23 jam. Ada yang cuma 18 jam. Bahkan ada orang yang mohon maaf selama 24 jam ini nggak dapat apapun. Kenapa? Salah satunya dia tidak mengisinya dengan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya modal pertama, innal insana lafi khus illa alladzina amanu, iman dulu wa amilus salihat. Tapi poinnya, asar adalah setiap titian waktu kesempatan yang kita alami yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang hidup tanpa iman selama hidupnya, itu dalam pandangan kita sebagai muslim itu rugi. Rugi karena dia tidak punya bekal untuk pulang. Ingat ya, bekal akhirat beda dengan dunia. Akhirat hukumnya lain dengan dunia. Karena hukumnya berbeda, bekalnya pun tidak sama. Awas, Hamburg beda dengan Jakarta. Di Hamburg lain dengan Jakarta, karena itu hukumnya, keadaannya, budayanya bisa beda. Ya, ke Indonesia misalnya masuk lewat Jakarta, visa agak gampang. Masuk ke sini, visa agak susah, walaupun nyampe juga misalnya. Ya, tapi kan berbeda prosesnya, lain gambarannya. Ya, jadi Anda bayangkan masuk Hamburg aja, luar biasa perjuangannya. Ini orang pengen masuk surga. Anda kalau pengen mudah tantangan, mungkin hadiahnya cuma power bank. Tapi kalau Anda pengen surga, ya tantangannya wajar lebih meningkat. Maka dari itu Allah katakan, perbanyak amal soleh selama 24 jam. Asar, titian mengerjakan amal soleh, waktu yang diberikan sampai kita pulang. Nah, satuan-satuan terkecilnya dari asar ini, itu disebut dengan sa'ah. Yang sekarang diistilahkan dengan nama jam, terjemahan dalam bahasa Indonesia. Sa'ah. Sa'ah. Kam sa'alan? Jam berapa sekarang? As-sawahda wa 20 daqiqah. Jam 1 lewat 20 menit. Ya? Oke, 20 menit. Berarti di jam itu ada bilangan menunjuk kepada jamnya yang besarnya, ada menitnya, ada detiknya. Kalau sudah Anda mendapatkan istilah sa'ah dalam Al-Quran, maka itu sudah menunjuk pada satuan terkecilnya. Baik itu jamnya, menitnya, detik keberapanya itu akan terjadi. Paham? Nah, sekarang lihat baik-baik. Kalau Anda menemukan redaksi dalam Al-Quran ataupun hadis, hal-hal terkait dengan pembahasan akhir zaman, selama Anda menemukan kalimat dengan menggunakan kata zaman, itu artinya yang dibahas masih perjalanannya secara umum. Belum kepada detil waktunya terjadi.
Tapi kalau Anda sudah menemukan pembahasan tentang kalimat yang menggunakan kata sa'ah, itu artinya waktunya akan lebih dekat kepada waktu-waktu kejadiannya. Jelas ya? Baik, karena itu kita akan keluarkan bagaimana penjelasan dalam Al-Quran dan Hadis terkait dengan pembahasan akhir zaman dari mulai zaman sampai dengan kesah. Jelas di sini? Baik, ini rumus cepat yang saya sampaikan. Karena nanti ketika Anda menemukan di hadis misalnya mata sa'ah, maka yang dimaksud kejadian kiamatnya. Tapi kalau Anda katakan misalnya zaman, hadis Al-Bukhari nomor hadis 989, yataqarabu zaman, waktu sudah mulai saling berdekatan. Ini belum datang kiamatnya. Tapi Nabi menggambarkan nanti akan terjadi zaman semakin dekat ke akhir kehidupan. Apa yang terjadi pada saat itu? Mulai diturunkan keterangan oleh Nabi. Pada saat itu akan terjadi begini. Apa yang kamu harus lakukan kalau situasi itu ada? Caranya begini. Dan hebatnya lengkap teman-teman sekalian. Persoalannya kita sedang berada di fase yang mana yang disebutkan oleh Nabi dengan dua istilah ini. Itulah yang akan kita bahas setelah kita menunaikan salat zuhur berjamaah. Saya mau tes sebentar, tahan sebentar, tahan. Boleh angkat tangannya ya ikhwan? Satu orang aja. Yang mau aja, yang mau. Berapa kali kata insan disebutkan dalam Al-Quran? Nah, pikirkan dulu ya. Nanti setelah kita masuk duhur baru disampaikan lagi. Ya, siapa? Baik, Mas. Di surat apa kata sa'ah disebutkan yang tadi saya tuliskan? Ayat keberapa? Surah ke? 31. 30 apa 32? Hah? Atau 30 apa 34? Bukan 34, 31 Bu. Ayat 34. Baik, ulangi lagi, tahan sebentar. Teman-teman sekalian, kalau disebutkan zaman, angkat tangannya, boleh siapa? Kalau disebutkan zaman, terjadi kiamatnya atau waktu menjelang kiamatnya? Waktu menjelang kiamatnya. Dalilnya yang tadi saya sebutkan? Hadis riwayat Abu Dawud ya. Al-Bukhari ya. Buat antum insyaallah. Jazakallah khair. Baik, terakhir teman-teman sekalian, sebentar, Ahmad bangun. Boleh pinjam mic-nya? 5 menit untuk Ahmad. Ahmad punya utang. Apa perbedaan Ahmad dengan Muhammad? Bismillahirrahmanirrahim. Ahmad merupakan kata jamak dari Hamid yang artinya terpuji, dan itu disinggung dalam Al-Quran hanya 1 kali. Saya ulang lagi, kata Ahmad itu merupakan kata jamak dari Hamid yang artinya terpuji, yang disinggung dalam Al-Quran 1 kali, yang berkaitan tentang Nabi Isa. Di surat apa? Surat 60, saya hafal sedikit saja. 63 atau 64? 62. 63, bukan 61. Baik, ayat keempat atau kelima? Insya Allah 3 saat. Bukan, ayat ke-6. Baik, di kanan atas atau kanan bawah? Semoga di kanan bawah saat. Bukan, kiri atas. Baiklah. Khair Ahmad. Baik, Ahmad itu bukan bentuk jamak tapi superlatif. Superlatif sigha mubalaghah dari kata Hamid. Kalau jamaknya Hamidun, oke? Tapi superlatifnya Ahmad. Ahmad, apa artinya Ahmad? Dari kata Hamid artinya orang yang punya ketaatan kepada Allah. Hubungan vertikal. Rajin, walaupun ahli surga tapi rajin misalnya tahajud. Nah, kalau cuma 1 kali itu disebut Hamid. Tapi kalau berkali-kali itu disuperlatifkan dengan nama Ahmad. Artinya Nabi Isa ingin mengatakan bahwa bukan saya Nabi terakhir. Karena di ramalan kitab dulu ada yang menyebutkan Nabi terakhir itu diduga Nabi Isa. Karena beliau punya sifat-sifat yang digambarkan pada sifat sebelumnya. Nabi terakhir itu punya kasih sayang yang sangat kuat. Baik kepada, mohon maaf, manusia, hewan, bahkan tumbuhan. Nabi Isa punya sifat itu. Jadi sifat kasihnya itu dalam. Bahkan ajarannya ajaran kasih. Ya, ajaran kasih. Begitu disampaikan pernah lewat kemudian di satu, maaf ya, pinggir sungai yang kotor. Di situ ada, mohon maaf sebesar-besarnya, ada bangkai satu binatang. Ada bangkai anjing di situ. Muridnya menutup hidungnya mengatakan, guru ini bau sekali bangkainya. Kata Nabi Isa, lihat putih sekali giginya.
Anda bisa bayangkan. Kemudian murid yang berkata, guru kenapa Anda berkata begitu? Kata Nabi Isa, begitulah manusia. Apa yang ia pikirkan, itulah yang akan keluar di lisannya. Kalau pikirannya kotor, keluarlah yang kotor. Sepanjang kau pikirkan yang baik tentang hewan itu, maka kau akan keluar hal-hal baik dalam lisanmu. Itu baik, maka murid yang menduga ini Nabi terakhir. Kata Nabi Isa, bukan saya Nabi terakhir. Nabi terakhir lebih daripada saya. Dia juga punya sifat baik terhadap manusia, pada hewan, bahkan pada tumbuhan. Saking hebatnya, dalam keadaan marah, dia merang umatnya untuk mencabut tanaman. Bahkan dalam peperangan, jangan lukai, jangan injak rumput, jangan cabut taman-tamanan. Bahkan dalam keadaan menyembelih hewan, dia katakan jangan lukai hewannya, tajamkan kemudian pisaunya. Makanya teman-teman ketika akan menyembelih, sunnahnya tajamkan. Dan jangan menajamkan pisau di depan hewannya. Kandidat selanjutnya, ayo siap-siap. Nah itu nggak boleh. Ya, jauhkan. Baik ya, dan hebatnya, terlebih kepada manusia. Maka disebutkanlah dengan nama itu, hubungan dengan manusia disebut dengan Mahmud. Mahmud. Kalau superlatif disebut dengan Muhammad. 4 kali disebutkan dalam Al-Quran. Quran surah 3 ayat 144, Quran surah 33 ayat ke-40, Quran surah ke-47 dengan namanya ayat kedua, dan Quran surah ke-48 ayat 29. Maka disebutlah dengan nama Ahmad untuk mengatakan ini beda dari saya. Ini lebih, walaupun baik dengan manusia, tapi tidak menghalangi hubungannya dengan Allah. Yang sangat luar biasa, yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah sebelumnya. Maka beliau disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 2010, itu bisa sampai tahajud sampai kakinya bengkak, dan itu rakaat pertama. Itulah kesaksian terbaik untuk menunjukkan nama Ahmad. Berapa kali nama Muhammad disebutkan dalam Quran dan disebutkan ayatnya? Muhammad disebutkan 4 kali dalam Al-Quran. Salah duanya surat 47 ayat kedua dan 48 ayat 29. Terus? Dua lagi saya enggak. 100 euro. €100. Lumayan buat mahar. Baru 2. Boleh tanya teman, telepon kawan bagi 2. Surat Al-Fatihah ayat terakhir. Al-Fatihah ayat terakhir. Ayo cari sampai kiamat kurang 2 hari gak akan ketemu kamu. Baik Ahmad, saya tetap berikan 100 euro dengan mushaf, insya Allah semoga Ahmad jadi penghafal Quran. Jazakallah khair. Terima kasih banyak. Kita jeda sebentar teman-teman, tunaikan salat zuhur dulu, dan dengan itu mudah-mudahan Allah berkahi kajian kita insya Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah kita akhiri kajian kita pada sesi pertama ini. Kita akan masuki waktu zuhur dengan azan bersama-sama. Kami persilakan mungkin Bapak, ya. Kami persilakan rekan-rekan yang masih atau habis tidak punya wudu untuk mengapai wudu. Insya Allah pada shift pertama kita akan melaksanakan sholat zuhur berjamaah untuk mati. Itu siapa? Pak Puji. Untuk saudara-saudara yang dari Hamburg, kita persilakan untuk mempersiapkan diri. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan yang dari luar Hamburg, kami persilakan mungkin kalau belum ada wudunya, silakan mengambil wudu di bawah dan mungkin mempersiapkan untuk selanjutnya salat zuhur dan asar dengan jamak qasar. Ini yang bagus bukan tadi?